Semakin kita bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Semakin kita lupa, Allah terus ingetin kita, inna azabi lasyadid. Maka syukur kita menjauhkan dari azab Allah, mendekatkan dan melipat gandakan karunia, rahmat, kemudahan kehidupan, keluar dari problematika kehidupan. Tadi sudah dibacain, yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang ribet urusannya mudah-mudahan digampangin olehnya. Sama kita ucapkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil ya Rabbal Alamin, ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin, ya Rabbal Alamin, ya Rahmanu ya Rahim, Rabbi salli wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Nabi baca itu sampai wafat, sehingga Allah berangkatkan umrah dan haji. Yang pengen banget umrah, duitnya udah ada, sering-sering itu dibaca. Yang pengen banget haji, lo aja dipanggil-panggil juga, maka sering-sering baca itu. Berselawat pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita menjadi bagian dari kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Orang tua kita, para guru, para sepuh, para bini sepuh DKM Masjid Al-Mujahidin Jalan Haji Sulaiman Petukangan Utara, Pesanggerahan Jakarta Selatan, juga pengasuh pembina kita. Mudah-mudahan kedua-duanya semua yang hadir Allah jaga kesehatannya. Bilkhusus ayahanda Bapak Haji Mahfuz Ahfad, bilkhusus ayahanda Baji Saiful, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal lebih banyak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampailah kita di halaman ke-17, 3 baris dari bawah. Jadi 3 barisnya dari bawah ketemu. Sambil nyari kita bacakan Fatihah li muallifil kitab, untuk penulis kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Juga kita mudah-mudahan yang membacanya mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu, sehingga menjadi bekal amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatil qabul wa biniyatil sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ighfir lana wa liwalidayna amin. Insyaallah pagi hari ini kita habisin 3 maqalah, 45, 45, 46, 47. Masih di bab ketiga yang membicarakan keterusan kemarin. Kemarin kita diajarin bagaimana syariat, bagaimana tarekat, bagaimana ma'rifat. Pengen syariat udah ada kemarin jalannya, dikasih tahu kita sama Imam Nawawi. Pengen kita tarekat ada caranya, dikasih tahu sama Imam Nawawi. Bahkan kalau kita pengen ma'rifat dikasih tahu caranya juga kemarin. Maka di maqalah ke-45, 46 dan 47 ini bicara bagaimana kita mendapatkan ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untung rugi, bukan enak enggak enak, bukan sehat atau sakit, tapi di dalam untung dan rugi ada ridho Allah. Di dalam sehat dan sakit ada ridho Allah. Di dalam enak enggak enak, kalau kita pulangin kepada Allah, maka dia menjadi ma'rifatullah. Maka kalau kita baca di sini, qala al-musannif al-maqalah al-khamisata wal arba'un. Pada makalah yang ke-45 disampaikan langsung oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa langsung? Karena sanadnya langsung kepada Rasul. Anin nabiyyi, dari Nabi kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasul bersabda. Apa sabdanya? Al-mahabbatu. Jadi kalau bocah masih ABG tuh statusnya biasanya ya itu hubi ama habibi begitu. Ya, makanya ada lagunya Habibi ya Nuril Aini. Habibi, Habibi, Habibi ya Nuril Ain. Habibi, Habibi, itu kecintaan, mahabbah, rasa cinta sayang tumbuh karena memang naluri yang Allah berikan kepada kita. Awalnya demen, jadi suka, cinta, untuk kemudian akhirnya kita berbakti karena cinta itu. Maka kata Nabi, al-mahabbatu, kecintaan itu, kecintaan yang bagaimana? Fillahi ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau lagi ada yang ngaji, ya kan, air matanya netes. Lagi istighfar, air matanya netes. Biasanya begitu mama ya, pagi-pagi ya masih pakai mukena, ya narik tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Babalu mana sih babalu? Astagfirullah. Babalu mana babalu? Astagfirullah, astagfirullah. Agak nongol-nongol babalu, astagfirullah, astagfirullah. Babalu mau menyuci kagak ada sabunnya, babalu, astagfirullah, astagfirullah. Udah siangan dikit, udah duha, udah hajat, macam dah. Udah jam 10-11, babalu gua mau masak kagak ada berasnya, babalu, astagfirullah, astagfirullah. Makin siang air mata makin netes. Karena apa? Biar kata mohon maaf tidak nyaman, tapi yang dibetot itu tasbih. Udah sampai jam 11 setengah 12 babalu, ya mampus aja babalu dah. Saking kesennya udah siang juga.
Artinya kecintaannya itu ada ruang melahirkan kemanfaatan. Wahia, bentuk kemanfaatannya itu adalah antu abadahu. Ruangnya itu menjadi ruang beribadah. Nggak ada beras nyuci, nggak ada sabunnya, kan sebenarnya mah itu agak enak dah begitu, puyeng kita. Tapi di antara puyeng dan ketidakadaan itu ada ruang antu abadahu, kita jadiin ibadah. Asasul ma'rifah, tuh di dalam kurung yang warna hitam, asasul ma'rifah. Maka mahabbah tadi, kecintaan kita, mau enak mau kagak, tapi kita beri ruang beribadah kepada Allah, dia jadi asasul ma'rifah, dasar pondasi kita mendapatkan makrifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna sufiya salasa maratib. Karena kita tahu bahwasanya untuk mendapatkan makrifah ini seringkali dilakukan oleh ahli-ahli tasawuf dengan 3 tingkatan. Syariatun, yang pertama syariat tingkatannya, wahia adaluhum ibadallahi ta'ala. Syariat itu adalah bagaimana cara untuk kita menuju beribadah yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahul maqsudah minas syariah, karena syariat itu punya yang namanya maksudah. Apa itu maksudah? Rodemah, rodemah ya, maksudah, rodemah, munaro, saudaranya itu ya. Maksudah maksudnya apa? Maqasid, ada tujuan dalam syariat. Kenapa nggak boleh mabuk? Karena yang dijaga jiwanya. Orang kalau lagi mabuk, mohon maaf lahir batin, harusnya yang takut itu yang mabuk, bukan yang pulang dari Masjid Al-Mujahidin. Kadang-kadang kita kalau pulang ngaji, begitu ngeliat orang mabuk, kita yang minggir-minggir. Itu cara berpikirnya salah. Kalau kita pulang ngaji ngelihat orang satu, itu wujudnya satu. Orang mabuk ngelihat orang satu, wujudnya 10. Bebayang, karena apa? Akalnya yang dirusak. Maka yang tidak boleh itu bukan mabuk minum bir, apalagi bir peletok. Itu mah boleh juga anget-anget. Bukan juga yang minum whisky, brandy, topi miring, bukan. Kebanyakan micin itu merusak akal. Goreng nasi micinnya setoples, dikit-dikit micin, dikit-dikit micin. Kebanyakan micin. Kadang-kadang kalau nanya, lu udah makan? Ntar nanya lagi, lu udah makan belum? Lah, tadi udah nanya. Nomor telepon berapa? Nomor telepon 0858 0858 1122 berapa? 1122 berapa tadi? Itu kebanyakan micin. Puyeng dikit, minum bodrek. Bodrek kagak ada, romah ditelen. Akhirnya apa? Yang penting ada obatnya. Lama-lama itu ingatannya tergeres. Kenapa? Karena proma
akal. Jadi bukan minum bir bintang doangan, kebanyakan micin, kebanyakan minum obat warung. Yang dijaga agar akalnya tidak rusak, itu namanya tujuan syariat. Kemarin viral orang wadon lakinya 2. Lah, lakinya 2 bagaimana? Kagak mau kalah dia sama orang lanang. Lah kalau lakinya 2 bagaimana ngingetinnya? Perasaan terakhir sama lu kemarin begitu katanya. Kagak sama lu kali susah, nyarinya ribet. Maka nggak boleh kemudian kita ngebiarin orang warawiri kalau sore. Perhatiin tuh, kalau sore banyak banget orang warawiri, apalagi kalau sore itu hujan. Saya dapetin kemarin itu pas hujan-hujan, nggak tahu itu makhluk dari mana, ngaub dia. Lain kalau jenggotan mah ada jakunnya, berarti lanang apa wadon? Lanang apa wadon, Pak? Lanang. Lah yang ngatur ngaub rebahan, yang ngatur ngeliatin mukanya, hidungnya dicubit-cubit. Coba itu, ya kan? Rambutnya dirapiin, lanang sama lanang. Allah dan Rasulnya membatasi pergaulan syariat dalam pernikahan cuma 2. Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan manusia itu 2 unsurnya, dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Belum pernah Allah sampaikan ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa wariya. Belum pernah. Manusia, aku ciptakan engkau, yang namanya manusia laki-laki, perempuan, waria. Enggak, itu udah selesai babnya. Sekarang lanang ama lanang gandengan, lanang ama lanang main cubit-cubitan hidung. Kalau kejadiannya di sono ujung rumah agak ngapa-ngapa. Lah ini mah tempat kita warawiri. Begitu ada geluduk geledek, buah, apa kata dia? Astagfirullah, astagfirullah. Lah, lu masih ingat Tuhan itu? Mengapa demen lanang? Habis saya demen bagaimana, Pak? Karena apa? Keluar dari syariat, keluar dari tujuan. Maka syariat di sini al-maqsudah minas syariah. Tidak lepas syariat itu dari tujuan bersyariat. Kenapa jangan lanang amal lanang? Agar apa? Syariat menjaga yang namanya nasab. Kenapa wadon nggak boleh lanangnya 2? Menjaga nasab. Nasabnya yang dijaga, itu tujuan syariat. Allati hiya indal fuqaha al-ahkam allati yadayahilna ta'ala. Itulah yang kemudian hukumnya diperjelas, dipaparkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anna tariqatun wa iya qasdillahi ta'ala. Baliknya, untuk mengetahui itu Allah kasih cara, tariqah. Maka thariqah itu apa? Wahia qasdullahi ta'ala, yang dimaksud Allah. Kalau syariat tadi yang dilakukan, yang boleh apa kagak, Allah membatasi. Boleh laki-laki dan perempuan berhubungan, boleh. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasikum, kalau udah ada akadnya. Kalau timbang cuman bawain martabak telur
biji malah ada apa-apanya. Bagian ngapa dia main, kan kalau dia main lumayan, bawa martabak dia 2 biji, bawa mie ayam 2 biji, lumayan kita, jadi kagak masak, begitu kata babanya. Emaknya, babanya satu hari inget zaman dulunya, Mbak, ke depan udah nggak ada corona, sekarang mah udah boleh kita jalan-jalan pasar malam. Kagak, kata babanya, entaran doangan, kagak, sampai isya doang dah, kagak. Gua kata kagak, sekali kagak, kata babanya. Emaknya nyolek, bang gini dah, mengapa kasih aja Pak? Emang apa dikasih? Lah kapan kita dulu lebih parah daripada dia, begitu katanya. Jadi emaknya punya paling parah lagi katanya. Yang dulu mah biar dulu, tapi yang sekarang jadi pelajaran, jangan sampai kita keulang. Maka yang namanya tarekat itu adalah tujuannya bil ilmi wal amal, menyatukan antara ilmu dengan amal. Ilmunya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Kalau urusan tolong-menolong mah kita udah hatam. Ada pengajian, ada yang bawa meja, ada yang bawa bangku, ada yang bawa tempat kitab, itu mah kita udah hatam tolong menolong. Tetangga mohon maaf dapat musibah, Nabi ngajarin isna'u ta'aman li Ja'far fa innahu yusjiluhum. Jangan pada diem aja, noh tengokin si Ja'far. Ja'far wafat fa innahu yusjiluhum. Keluarganya pada bingung. Biasanya ada Ja'far, bininya tenang. Biasanya ada Ja'far, anaknya keurusan. Lah sekarang Ja'farnya meninggal, isna'u ta'aman. Yang punya gorengan bawa gorengan, yang nyayur bawa sayur, yang punya roti bawa roti, yang punya kue unti bawa sono, yang masih ada geplak bawa sono, yang masih ada gatet bawa sono. Jadi kalau urusan tolong menolong mah kita udah rapi. Cuman bagaimana kalau ada orang udah tolong menolong kita nggak dapat bagian? Maka diem kita itu bukan tolong menolong. Tolong menolong itu adalah amal. Ada yang dikorbanin, ada yang dikerjain. Emang kita nggak bisa ngangkat meja sama bangku, orang lanang semua. Berarti kita ngapain? Masak air. Berarti kita ngapain? Bilang-bilangin mantu. No, lu besok perenya. Besok mau ngaji, ya kan perek. Lah kita ngangkat bangku kagak, dorong meja kagak, masak air kagak. Berarti kita kalau diem aja itu bukan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ilmunya tolong menolong, tapi amalnya harus ada gerakan. Jauh-jauh hari saya di WA sama Bapak Haji Mahfud. Itu namanya gerakan. Itu namanya tindakan. Disitulah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang-orang mah pada bantuin duit, makanan, lah kita mah orang gablek. Angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan pada lancar. Emang kita dompetnya udah tipis. Kan begitu. Mau bantuin apa? Doa aja dah. Doa orang yang gak makan yang haram itu mustajabah.
dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat itu gabungan ilmu sama amal. Dapat ilmu jangan didiamin, amalin. Wa ma'rifat wahiyal ilmu bimawatinil umur wahiyat tasarrufiha. Kalau ma'rifat itu adalah ilmu dengan aplikasi terhadap permasalahan, terhadap kasus per kasus. Udah ngeliat ilmunya. Kalau kita pengen enak mukanya, berarti kudu pakai yang ngadem-ngademin biar sesuai syariat. Maka ada yang namanya Wardah, kan begitu. Harganya 370.000 kalau yang krim malam. Ya, yang make tuh Dewi Sandra, itu yang mahal. Ada yang dari zaman dulu, dari tahun 80 itu cuman goceng pipa. Udah tahu malam minggu, malam Jumat, ya kan, sore-sore bininya nabun pakai daster. Lah itu daster bau asap. Pakai bedaknya pipa. Karena habis ngabun digigit nyamuk pakai balsem. Lelakinya udah tahu dia malam Jumat, malam Jumat nih. Begitu disikap lah bu asap. Begitu di emang dia kangen pengen nyium lah, dikletap lah asem, dikletap lah pedes. Lama-lama tuh lakinya bukan sehat, jengker. Lah ya makan balsem, belah kanan balsam, kirinya sari puspa. Itu malam Jumat lakinya bukan sehat, jengker. Nah ini artinya bahwa sekali lagi itu kasus per kasus, ya. Maka kecintaan kita kepada Allah jadi asasul ma'rifah, dasar kita dapat ma'rifatnya Allah. Maka kalau itu kita udah suka, udah cinta, wal iffah, kita dapat iffah namanya, bukan IP. Kalau IP tangga kita, ini iffah. Iffah itu apa? Ayil imtina anis soal minal khalqi. Imtina itu pelarangan, warning. Agar apa? Anis soal. Hati-hati kalau baca. Kalau pakai hamzah itu soal. Kalau pakai ain soal. Kalau pakai ain soal artinya batuk-batuk, bengek. Iya. Baca Quran baru Yasin. Al-Quranil Hakim. Itu berarti soal pakai ain. Ini soal pakai hamzah berarti apa? Tidak diperkenankan soal. Datang Jibril ke Rasul, nanya mahwal Islam, dikasih tahu sama Rasul. Wa mahwal iman, dikasih tahu sama Rasul. Apa itu Islam? Apa itu iman? Tanya lagi mahwal Islam, dijawab sama Rasul. Apa itu ihsan? Dijawab. Begitu pertanyaannya, mata sa'ah, kapan itu kiamat wahai Muhammad? Apa kata Nabi? Al-mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Sa'il, mas'ul, sa'il, pakai hamzah. Mal mas'ulu, orang yang nanya, bi'a'lamu minas sa'il, lebih tahu daripada yang ditanya. Maka di sini imtina enggak boleh kita minta
Minta apa? Minal khalqi, minta sama makhluk Allah. Berarti kalau minta sama Allah, jangan minta sama laki, mintanya sama Allah. Mau loris, mau kondangan, mau arisan, jangan minta sama laki, kagak gablek sama laki. Mintanya sama Allah. Entar nih arisan RT RW, arisan keluarga, duitnya ente, begitu dilihat ya elah ribuan mulu sama 2 ribuan. Jangan minta sama laki. Kenapa? Intina anis soali minal khalqi, dilarang kita minta itu kepada makhluk. Mintanya kepada siapa? Khaliki, kepada Allah. Makanya tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliki. Kita boleh mikirin apa yang Allah ciptain, tapi kita enggak boleh mikirin yang nyiptain. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a, gede, kursiyyuhu, bangkunya. Berarti lah segede apa bangkunya Allah? Begitu kata dia. Kayak bangku ono kali ya, bangku di bandara. Apa jangan-jangan bukan bangku, apa balik kali ya? Begitu, itu nggak boleh begitu. Nggak boleh kita mikirin zatnya Allah, nggak boleh. Makanya kalau minta jangan sama laki, tapi minta sama Allah. Ya Allah, arisan nggak ada duitnya ya Allah. Mintanya sama Allah, tapi mintanya di depan muka laki kita. Ya Allah, mau arisan ya Allah, di depan muka laki, tapi mintanya ke Allah. Ya Allah, bocah mau daftar ulang ya Allah, belum ada duitnya ya Allah. Mintanya sama Allah, tapi di depan muka laki. Ya, ya. Yang kedua, kita dikasih lihat di tengah-tengah tuh alamatul yakin, tanda-tanda keyakinan. Kadang-kadang kan kita suka maju mundur. Kenapa? Yakinnya dikit-dikit doang. Padahal kalau kita ziarah ke Bangkalan, ya, itu ada masjid ya di makam Syekh Khalil, gede masjidnya, begitu dari Suramadu turun ada masjid gede. Itu baru masuk masjid aja tulisannya segede jagon. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Ntar boleh naik sepeda jalan-jalan ke Mencong, belok kiri deket Japos, ada tukang bakso, belok kiri. Ada masjid gedean tulisannya sama masjidnya. Biasanya orang gedean masjid sama tulisannya. Ini mah tulisannya gede banget, gedean tulisannya sama masjidnya. Jadi kalau kita lihat tulisan semua. Masjidnya ketutupan nama tulisan. Masjid An-Nikmah namanya. Begitu kita masuk, tulisannya juga sama. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi yakin itu ada indikasinya, ada tanda-tandanya. Apa itu? I'tiqaduhu annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Dia bisa ngukur bahwa Allah itu qadir, mampu terhadap segala sesuatu yang kita pengenin. Warazikin, Allah itu yang maha pemberi rezeki. Kulla hayawanin, jangan kata kita manusia,
hewan aja dikasih makan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu yang hewan-hewan yang tempat-tempat yang becek, tempat-tempat yang jorok aja dapat rezeki. Apalagi kita yang wudu sembahyang subuhnya udah pada mandi. Bukan lagi bersih tapi suci. Beda bersih sama suci. Makanya ada tulisan kebersihan sebagian dari iman. Hoax. Hadisnya palsu. Ya, yang benar itu suci. Kalau bersih belum tentu suci. Ustaz Surono sama saya nih pagi sama-sama junub. Ya, kalau beliau ketemu bininya, ya kan, kalau saya kali mikirin bini saya misalnya. Yang ngatur nemu, yang ngatur nggak nemu, kan orang laki mah begitu. Kalau kecapean, hormon hemoglobinnya naik. Kebanyakan begadang juga akhirnya junub, kecapean. Begitu mau subuh, saya cuma jegar, pakai air doangan, ya kan, pakai sabun, pakai sampo, wangi dah. Kalau beliau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Nah, beda. Kalau saya cuma bersih doangan, wangi, kalau dia suci. Nah, itu. Maka di sini an-rizqa la yasilu ilaihi illa bisuqillahi ta'ala ilaihi. Rezeki itu baru akan turun kalau kemudian kitanya wasilahnya mintanya ke Allah, ada urusan ke Allah. Makanya kata Nabi, doa yang paling baik itu setiap harinya doa kebaikan. Kapan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu subuh, waktu sahur. Tadi kita nyampe sebelum azan. Itu alhamdulillah udah ada yang begini aja tangannya. Padahal belum azan. Berarti dia udah sembahyang itu. Ada yang mulutnya komat kamit, nyebut apaan? Belum azan. Ini artinya mohon maaf lahir batin, jamaah Masjid Al-Mujahidin merajin-rajin. Cuman sayang-sayang kalau kita nggak optimalin, karena di waktu itulah kemudian majmu'atun minal malaikah, malaikat tentaranya Allah itu dapat instruksi dari Allah. Hal minhum yastaghfirun, cari umatku yang minta ampun. Hal minhum yurzakun, cari umatku yang minta rezeki. Jadi kudu ada koneknya. Kalau kita WA, kita nelpon kagak dapat sinyal, nyampe apa kagak? Jangan sampai kita kosong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka warasul yakin at-taqwa. Dasar keyakinan yang bikin terwujud itu cuma satu. Apa itu? Takwa. Apa itu takwa? Apa? Takwa, takut sama istri tua. Bukan itu ya. Takwa itu adalah imtisal. Ya. Di sini disebutkan aslul yakin, dasar keyakinan Allah berikan cuma satu. Apa itu? Imtisalu amrillahi wajtinabi nahihi. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Kita bangun ke Masjid Al-Mujahidin, laki bini jamaah, alhamdulillah. Cuman sebelum mengunci pintu itu bocah bangunin. Tong, bangun, kak, bangun, bang, bangunin dulu. Urusan dia mau bangun kayak kagak, mak ntar itu mah urusan lain. Itu namanya intisar. Ke masjid hari Sabtu, hari Minggu emang cucu pada main ke rumah. Begitu cucu main ke rumah, ya kan betot aja ke masjid, bawa ke masjid. Meskipun sekarang udah banyak paham-paham yang menurut saya keliru. Biar aja tuh bocah anak kecil ke masjid, biarin aja, biarin. Lah kalau dibiarin dia pada gangguin orang. Kemarin sembahyang Jumat di Baitur Rahman, ada bocah dari sejejegan nyampe ampe salam, lah kongkoh baik. Mending bocahnya kecil tanggung, sampai dipanggil ngobrolin apaan sih? Kedengeran sampai ke depan. Itu bocah sampai bubar masih kongkoh aja kayak aki-aki. Apa yang diobrolin? Bener anak-anak dibawa ke masjid, cuman jangan dibiarin. Biar aja Pak, biarin anak kecil ke masjid. Bukan dibiarin, kalau dibiarin gangguin orang. Tapi diapain? Dididik, diajarin. Kalau sembahyang jangan main dorong-dorongan. Kalau udah sunat maju ke depan. Berisik di sini, usir, suruh ke sono. Kenapa diusir? Karena Nabi ngajarin. Kalau kita ngaji ngantuk di sini, jangan di sini aja, ada setannya. Biar setannya pergi, bagaimana? Pindah duduknya. Itu bocah lagi kesetanan, makanya berisik bener. Biar setannya hilang, usir, nanti setannya hilang. Karena bocah sekarang gak kayak bocah dulu. Bocah dulu nyusunya sama emaknya, yang diliatin muka sama emaknya, mata emaknya. Jadi begitu emaknya lagi nyusu sama emaknya, babanya ngeliatin juga. Bagi-bagilah katanya, begitu katanya, bercanda babanya. Itu bocah ngeliatin muka babanya. Jadi kalau misalnya lagi itu bocah rada bandel dikit, yang tua ngeliatin, dia diem karena sering diliatin sama emak babanya. Lah kalau bocah sekarang kan nyusunya nyusu kaleng, nyusunya nyusu sapi. Lah sapi kalau diliatin ngeliatin lagi dia. Dia naik ke pagar kita liatin, orang diopenin, kita dehem, dia ngeliatin. Kita tanya, ngapain? Ngapain Pak Haji, lagi naik doang. Itu ngapain? Ngambil mangga. Lah kan mangga kita. Apa kata dia? Mangga Allah. Begitu kata dia. Mangga Allah Pak Haji. Inilah kemudian bahwa sekali lagi, ya kan, apapun bentuknya dikerjain dulu, maka dia menjadi imtisal. Waridho bitakdirillah, dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikit lagi dah nih. Wal maqalah as-sadisa wal arba'un, maqalah yang ke-46, ya. An Sufyan ibnu Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i. Kapan-kapan kita kalau diizinin ngaji di rumahnya Imam Syafi'i, sekarang udah ada tempat tinggalnya, udah bisa nginep, kapasitasnya 100 lebih, udah enak, udah ada kasurnya. Dulu nggak bisa nginep di sono, udah dipugar sama Raja Salman, pokoknya masuk ke sono mah enak. Sekarang di sebelah kerenya itu ada
Imam Waqi gurunya yang sering kita dengar, syakautu ila Waqi su'a izi. Depannya lagi belok kanan nih ya, Sufyan ibnu Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Apa yang disampaikan? Kecintaan kita kepada Allah. Apa katanya? Qala man ahbaballahu ahabbahu man ahabbahullah. Mereka yang mencintai Allah karena dia mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Jadi demen aja dulu. Kita emang belum bisa ngaji, tapi kita demen ngelihat orang ngaji. Emang kita belum sempat, tapi kita demen kalau orang pada ngaji. Itu namanya kita mencintai apa yang dicintai Allah. Wa man ahabba ma ahabballahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Kalau dia udah demen apa yang kira-kira Allah demen, Allah jadi demen sama dia. Wa man ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Kalau udah Allah demen sama dia, Allah bikin dia itu kalau melakukan sesuatu disebutin alla ya'rifuhun nas, lebih demen orang kagak tahu. Makanya ada orang ngamal tulisannya hamba Allah ya. Kalau hamba Allah itu bukan yang 2.000, bukan goceng, tapi yang 5 juta, yang 50 juta baru hamba Allah. Kalau yang goceng 2.000 mah tulis saja namanya huruf kapital yang gede, ya kan? Sebab namanya hamba Allah. Hamba Allah itu sebutan tertinggi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba asra bi abdihi, hambanya yang dijalankan siapa? Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan amal kita lebih banyak tanpa orang tahu, karena itu menjalankan syariat, tarikat dan ma'rifat, dan seketika itulah kita demen sama orang lain karena kita yakin itu Allah demen, maka mudah-mudahan kita didemenin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan depan udah Muharram, berarti kita biasanya lebaran anak yatim, kita emang belum bisa bantuin RT RW, bantuin Masjid Al-Mujahidin, tapi kita demen kalau ada anak yatim diusap-usap palanya. Demennya kita menghantarkan Allah jadi demen ama kita. Kalau Allah udah demen ama kita, udah endah, enjoy baik. RT aja kalau demen ama kita, udah beres semua urusan. Ada RT? Ada? Ya, kita doain RT tahun depan 2024 nanti jadi lurah di Kalimantan. Jauh amatnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat dan takwa, dan mudah-mudahan kalau nggak ada lagi Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wasabitna bis syariah wasabitna bit tariqah wasabitna bil ma'rifah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.